Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat datang teman-teman di video ini. Bagi Anda yang baru pertama kali mampir, silakan subscribe dulu, dukung kami agar kami bisa update terus video-video yang bagus-bagus, yang keren-keren, yang menarik setiap hari. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang sejarah Islam di Chad, salah satu negara di wilayah Afrika bagian timur. Ini adalah sebuah presentasi yang dibuat oleh murid saya, Muhammad Rehan Al-Kausar dan Muhammad Rizky Fauzan kelas 12 IPA 3 di Manpat, Jakarta. Oke teman-teman, bisa lihat di situ ada bendera ya. Inilah dia benderanya Chad. Mirip sama benderanya Belgia, Moldova, dan Italia, cuma ada perbedaan warna mungkin yang tidak terlalu banyak. Nah ini dia. Lokasinya dia ada di sebelahnya Sudan, berbatasan langsung juga dengan Nigeria, Kamerun, Afrika Tengah, juga Niger. Oke, mari kita lihat. Ada dua peristiwa penting yang dialami Chad sebagai negara merdeka. Pertama, ketika Libya masuk ke negara tersebut pada tahun 1981 dan Kolonel Muammar al-Gaddafi menawarkan penggabungan antara Libya dan Chad. Namun rencana tersebut digagalkan Prancis pada tahun 1987. Kedua, pada tahun 2004 ketika pengungsi dari Darfur, Sudan membanjiri Chad di bagian utara. Sebagaimana diketahui, pengungsi dari Darfur, Sudan adalah akibat pertikaian antara penduduk Muslim asli Afrika dengan penduduk keturunan Arab di Sudan. Ditengarai mereka memperebutkan air, tanah, dan tambang minyak. Chad terletak di Afrika Tengah, seluas Alaska, jadi luas sekali ya, berbatasan dengan Libya, Sudan, Niger, Nigeria, Kamerun, dan Republik Afrika Tengah. Chad sangat terkenal di Afrika Tengah, Barat, dan Utara karena keberadaan Danau Chad, sekaligus sebagai tempat berdirinya Imperium Kanem-Bornu pada abad ke-11 yang kejayaannya meluas sampai ke Nigeria, Niger, dan Mali. Jadi dulu ada sebuah kerajaan besar namanya Kanem-Bornu. Negara ini mempunyai luas wilayah 1.284.000 km persegi, beriklim tropis di selatan dan kering di utara. Berpenduduk sebanyak 9.253.493 jiwa, dengan angka pertumbuhan sebesar 3,07% per tahun, angka kelahiran 47,06 per seribu orang ya. Dan angka kematian 16,38% per seribu. Ada sekitar 200 etnis di Chad. Berarti banyak ragam bahasa juga di sana. Namun secara garis besar etnis di Chad terbagi dalam dua etnis besar, yaitu Arab dan Gorane. Mendominasi wilayah bagian utara yang mayoritas adalah Muslim, dan Sara di sebelah selatan yang mayoritas Kristen dan Animis. Bahasa nasional mereka adalah Prancis, Arab, dan Sara. Ekonomi Chad, 80% penduduk Chad menyandarkan hidupnya sebagai petani. Oleh karena itu, Chad menyandarkan perekonomiannya pada pertanian. Walaupun pada tahun 2000, Chad telah mulai melirik cadangan minyaknya yang ditengarai sebesar 1 miliar barel. Chad telah menginvestasikan dananya sebesar 3,7 miliar US dollar dalam rangka mengeksplorasi cadangan minyak tersebut. Angka pertumbuhan ekonomi rata-rata 7,4%, luar biasa ya. Dan inflasi 6% dan income per kapita 1.200 US dollar per tahun. Produk pertanian Chad meliputi kapas, sorghum, kacang tanah, beras, tapioka ya, domba, kambing, dan unta. Sedangkan hasil tambang berkisar pada minyak, uranium, dan kaolin. Perkembangan Islam di Chad. Walaupun Chad menjadi negara sekuler, namun Islam telah memperoleh segalanya. Mereka menguasai bidang kemiliteran, politik, sosial, dan ekonomi. Hubungan dengan negara-negara Islam terbina semakin baik. Dengan demikian, perjuangan kerajaan Islam Kanem-Bornu tidak sia-sia, yang telah ratusan tahun menancapkan pengaruhnya di Chad. Kondisi ini berbeda dengan Nigeria yang mayoritas penduduknya beragama Islam, namun secara politik dikuasai oleh pihak Kristen. Apalagi setelah Jenderal Olusegun Obasanjo berkuasa kembali sebagai Presiden Nigeria. Ekonomi Chad. Komoditi ekspor Chad meliputi kapas, permen, dan ternak senilai 360 juta US dollar dengan negara tujuan ekspor Portugal, Jerman, Ceko, Prancis, Nigeria,
Polandia, Spanyol, dan Maroko. Sedangkan komoditi impornya adalah mesin dan alat transportasi, produk tekstil, dan produk minyak senilai 760 juta. Dengan partner impor Prancis, Amerika Serikat, Jerman, dan Nigeria, Indonesia belum termasuk di dalamnya. Mata uang Chad adalah Communauté Financière Africaine Franc dengan nilai 1 US dollar sama dengan 696,99 XAF. Sejarah pemerintahan nama lengkap Chad adalah Republic of Chad dengan ibu kotanya N'Djamena, terbagi dalam 14 prefektur. Chad memperoleh kemerdekaan dari Prancis pada tanggal 11 Agustus 1960. Di Borkou, Chad, ditemukan fosil manusia purba berusia 3 juta tahun. Di sekitar Danau Chad telah dihuni manusia seluas sekitar 500 sebelum Masehi, dan pada abad ke-8 suku Berber dari utara memulai migrasi yang pertama ke Chad. Pada abad ke-7 dan ke-8, kerajaan pertama didirikan di sebelah timur laut Danau Chad, yaitu Kerajaan Kanem, dan akhirnya berkembang menjadi Kerajaan Kanem Borno. Kerajaan Kanem Borno mempunyai peran dan pengaruh yang kuat di Nigeria, Niger, maupun Mali. Pada abad ke-16 muncul rival Kerajaan Kanem Borno, yaitu Baguirini dan Ouaddaï. Ketiga kerajaan ini menguasai Chad sampai dengan abad ke-19. Perjuangan memperoleh kemerdekaan dari Prancis dilakukan sejak Prancis menginjakkan kakinya di Chad. Antara lain dilakukan oleh Rabah Zobeir yang terbunuh di Koseri, Kamerun pada tanggal 22 April 1900. Sejarah pemerintahan Chad akhirnya dalam pengawasan Prancis dan pada tahun 1905 secara administratif di bawah pemerintahan Gubernur Jenderal Prancis yang berkedudukan di Brazzaville, Kongo. Selama Perang Dunia Kedua, Chad adalah koloni Prancis pertama yang dipimpin oleh Gubernur Jenderal berkulit hitam pada tanggal 26 Agustus 1940, yaitu Félix Eboé. Pada tanggal 28 November 1958, Chad menjadi anggota otonom dari masyarakat Prancis, dan pada tanggal 11 Agustus 1960, Chad mendapatkan kemerdekaannya sebagai presiden pertama ditunjuk Francois Ngarta Tumbalbaye. Sejarah pemerintahan. Dengan memperoleh kemerdekaan, bukan berarti Chad telah reda dari pertikaian. Pada tahun 1965 terjadi perang sipil antara suku Muslim di utara dengan suku Kristen di selatan, yang kebetulan pada awal kemerdekaan memimpin negeri itu. Presiden Tombalbaye semakin brutal dan akhirnya pada tahun 1975 terjadi kudeta yang dilakukan oleh Jenderal Félix Malum. Pertikaian dengan pihak utara semakin gawat ketika Perdana Menteri Hissène Habré yang berasal dari utara Chad menguasai N'Djamena pada Februari 1979. Akhirnya organisasi Uni Afrika OAU turun tangan dan pada Agustus 1979 diadakan perjanjian damai di Lagos, Nigeria yang menunjuk Gowko Niodey sebagai presiden, Kolonel sebagai wakil presiden, dan Hissène Habré sebagai menteri pertahanan. Pemerintahan koalisi ini tak bertahan lama karena pada tahun 1980 terjadi pertikaian antara Gowko Niodey dengan Hissène Habré. Pertikaian ini berlanjut sehingga Libya ikut campur tangan dan ingin menjadikan Chad sebagai bagian dari Libya. Rencana ini digagalkan Prancis pada tahun 1987 dengan dikembalikannya Auzow sebagai garis batas antara Chad dan Libya. Pada April 1989, Idriss Déby, salah satu jenderal pemerintahan Hissène Habré yang berasal dari suku Zaghawa, membelot dan berada di Darfur, Sudan untuk memulai penyerangan ke N'Djamena. Akhirnya setelah 3 bulan bergerilya dengan dibantu pemerintahan Libya, Idriss Déby dapat menguasai Chad dan menggulingkan Hissène Habré. Pada tanggal 28 Februari 1991 dilantik menjadi presiden. Beliau terpilih kembali sebagai Presiden Chad pada tahun 1996 dan 2001. Saat ini pemerintahan Chad dipegang oleh Muslim, namun bentuk pemerintahan tetap sekuler yang membebaskan semua agama berkembang di Chad. Dan sebagai bentuk kepedulian terhadap penderitaan sesama Muslim, pemerintahan Chad bersedia menerima pengungsi Muslim dari Darfur, Sudan. Perkembangan Islam di Chad. Islam masuk Chad pada abad ke-11, tepatnya ketika kerajaan Kanem Borno di bawah kendali Umme Jilmi pada tahun 10.
pada tahun 1085 sampai 1097. Orang yang berjasa mengenalkan Islam di Chad adalah Muhammad Bemani, sehingga Raja Ume Julmi masuk Islam. Kerajaan Kanem-Borno mengalami masa kejayaannya ketika Mai Idris Aluma berkuasa pada tahun 1571 sampai 1603. Beliau ahli dalam berbagai hal, yaitu kemiliteran, administrasi pemerintahan, dan ahli dalam ilmu-ilmu Islam. Beliau merangkul semua suku, yaitu Hausa di barat, Tuareg dan Tobo di utara, dan Bulala di timur. Beliau aktif berdiplomasi dengan negara tetangga, antara lain Libya, Mesir, dan Kerajaan Ottoman Turki. Di bawah pemerintahan Aluma, Kanem-Borno menjadi kuat dan disegani. Kekuasaan kerajaan Kanem-Borno meredup sejak tahun 1700. Namun abad ke-19, kerajaan Kanem-Borno hidup kembali setelah Muhammad Al-Kanem berkuasa dan diteruskan oleh Umar dan selanjutnya oleh Rabi Fadlallah. Dan pada tahun 1893 berhasil mengusir Sudan dari Borno. Islam di Chad meredup gelap tak dikenal dan kabur dalam rentang waktu yang panjang ketika Perancis menjajah negeri itu. Kegelapan Islam di Chad terhitung tahun 1900 sampai dengan tahun 1979. Apalagi ketika agama Kristen mulai merasuk di Chad pada tahun 1920 sampai 1970. Islam mulai bangkit ketika Chad memperoleh kemerdekaan dari Perancis pada tanggal 11 Agustus 1960. Umat Islam Chad yang berjumlah 51% mayoritas di utara serentak bangkit untuk merebut kekuasaan dari tangan Kristen yang dikuasai oleh suku-suku selatan Chad, 35%. Apalagi Presiden Tombal Baye sangat kejam terhadap orang-orang Islam di utara. Kebangkitan Islam di Chad yang telah ratusan tahun menguasai Chad sejak abad ke-11 dimulai ketika tahun 1979 Perdana Menteri Hissane Habre mengadakan pemberontakan. Kekuatan Islam tak dapat dibendung, apalagi ketika Libya mulai masuk ke Chad pada tahun 1981 sampai 1987. Pada tahun 1990, kejayaan Islam merekah kembali di Chad ketika Idris Deby berasal dari suku Zaghawa dilantik sebagai Presiden Chad. Beliau berkuasa sampai saat ini. Walaupun Chad menjadi negara sekuler, namun Islam telah memperoleh segalanya. Mereka menguasai bidang kemiliteran, politik, sosial, dan ekonomi. Hubungan dengan negara-negara Islam terbina juga dengan sangat baik.